Ujian Seleksi Asisten Ombudsman tahun 2024. Tema materi, Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. 1. Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia adalah A. Lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi pelayanan publik. B. Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. C. Lembaga pemerintah yang menangani pengaduan masyarakat. D. Lembaga independen yang mengaudit kinerja aparatur negara. E. Lembaga peradilan yang menangani sengketa pelayanan publik. Jawaban B. Penjelasan, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 2. Siapa saja yang termasuk dalam pimpinan Ombudsman menurut peraturan tersebut? A. Ketua dan Wakil Ketua. B. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Jenderal. C. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. D. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Asisten Utama. E. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Kepala Perwakilan. Jawaban C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 5, pimpinan Ombudsman terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. 3. Apakah yang dimaksud dengan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia? A. Perangkat daerah yang membantu Ombudsman di tingkat provinsi. B. Perangkat pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. C. Perangkat organisasi yang dipilih oleh anggota Ombudsman. D. Perangkat pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Ombudsman. E. Perangkat negara yang bertanggung jawab kepada DPR RI. Jawaban D. Penjelasan, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. 4. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan fungsi Ombudsman menurut peraturan tersebut? A. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara. B. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan. C. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh BUMN dan BUMD. D. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan swasta yang diberi tugas pelayanan publik. E. Menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Jawaban E. Penjelasan, Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk BUMN, BUMD, dan badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman tidak menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung. 5. Berikut ini adalah tugas Ombudsman, kecuali A. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. B. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. C. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. D. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi. E. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pelayanan publik yang terbukti melakukan maladministrasi. Jawaban E. Penjelasan, tugas-tugas Ombudsman disebutkan dalam Pasal 3, dan tidak termasuk memberikan sanksi. Ombudsman dapat memberikan rekomendasi, namun tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi langsung. 6. Struktur organisasi Ombudsman terdiri dari komponen-komponen berikut, kecuali A. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman. B. Sekretariat Jenderal. C. Asisten Ombudsman. D. Perwakilan Ombudsman. E. Dewan Pengawas. Jawaban E. Penjelasan, berdasarkan Pasal 4 Ayat 1, struktur organisasi Ombudsman terdiri atas Ketua, Wakil Ketua,
dan anggota Ombudsman, Sekretariat Jenderal, Asisten Ombudsman, dan perwakilan Ombudsman, tidak disebutkan adanya Dewan Pengawas. 7. Siapakah yang bertugas memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman? A. Sekretaris Jenderal. B. Ketua Ombudsman. C. Wakil Ketua Ombudsman. D. Anggota Senior Ombudsman. E. Asisten Utama Ombudsman. Jawaban, B. Penjelasan, Pasal 6 huruf A menyatakan bahwa salah satu tugas Ketua Ombudsman adalah memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman. 8. Asisten Utama Penyelesaian Laporan terdiri dari asisten media berikut ini, kecuali A. Asisten Media Konsultasi dan Verifikasi Laporan. B. Asisten Media Investigasi dan Rekomendasi. C. Asisten Media Mediasi, Konsiliasi, dan Adjudikasi Khusus. D. Asisten Media Monitoring dan Kepatuhan. E. Asisten Media Penegakan Hukum. Jawaban, E. Penjelasan, berdasarkan Pasal 13. Asisten Utama Penyelesaian Laporan terdiri atas Asisten Media Konsultasi dan Verifikasi Laporan, Investigasi dan Rekomendasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Adjudikasi Khusus, serta Monitoring dan Kepatuhan. Tidak ada Asisten Media Penegakan Hukum. 9. Asisten Utama Pencegahan mempunyai fungsi melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi melalui kegiatan-kegiatan berikut, kecuali A. Sistem pengawasan berkala. B. Pendidikan kepada pelaksana pelayanan publik. C. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik. D. Mengembangkan pelayanan publik. E. Melakukan audit kinerja lembaga pelayanan publik. Jawaban, E. Penjelasan, berdasarkan Pasal 18, fungsi asisten utama pencegahan meliputi pengawasan berkala, pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan pelayanan publik, dan mempersiapkan usulan perubahan kebijakan, tidak disebutkan melakukan audit kinerja lembaga. 10. Berapa jumlah anggota Ombudsman selain ketua dan wakil ketua menurut peraturan tersebut? A. 5 orang. B. 6 orang. C. 7 orang. D. 8 orang. E. 9 orang. Jawaban, C. Penjelasan, Pasal 5 huruf C menyatakan bahwa pimpinan Ombudsman terdiri dari 7 orang anggota, selain ketua dan wakil ketua. 1. Berapa jumlah total pimpinan Ombudsman menurut Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010? A. 7 orang. B. 8 orang. C. 9 orang. D. 10 orang. E. 11 orang. Jawaban, C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 5, pimpinan Ombudsman terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Total jumlah pimpinan Ombudsman adalah 9 orang. 2. Manakah yang bukan merupakan tugas Ketua Ombudsman? A. Memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman. B. Menetapkan kebijakan organisasi. C. Mewakili lembaga dalam kegiatan kenegaraan. D. Menandatangani dokumen resmi kelembagaan. E. Melakukan investigasi laporan secara langsung. Jawaban, E. Penjelasan, berdasarkan Pasal 6, tugas-tugas Ketua Ombudsman tidak mencakup melakukan investigasi laporan secara langsung. Investigasi dilakukan oleh asisten Ombudsman. 3. Siapakah yang bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Ombudsman? A. Ketua Ombudsman. B. Wakil Ketua Ombudsman. C. Anggota Ombudsman. D. Sekretaris Jenderal. E. Asisten Utama Pengawasan. Jawaban, B. Penjelasan, Pasal 7 huruf C menyatakan bahwa salah satu tugas Wakil Ketua Ombudsman adalah melakukan pengawasan internal, mencakup kesekjenan dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Ombudsman. 4. Berikut ini adalah tugas anggota Ombudsman, kecuali A. Mewakili ketua dan wakil ketua jika berhalangan. B. Melakukan koordinasi kegiatan kerjasama antar lembaga.
C. Melakukan koordinasi kegiatan komunikasi kelembagaan. D. Melakukan koordinasi penyusunan laporan kepada DPR dan Presiden. E. Menetapkan kebijakan organisasi Ombudsman. Jawaban E. Penjelasan, berdasarkan Pasal 8, tugas-tugas anggota Ombudsman tidak mencakup menetapkan kebijakan organisasi. Menetapkan kebijakan organisasi adalah tugas Ketua Ombudsman, Pasal 6 huruf B. 5. Ada berapa jenis asisten utama dalam struktur organisasi Ombudsman? A. 2 jenis. B. 3 jenis. C. 4 jenis. D. 5 jenis. E. 6 jenis. Jawaban B. Penjelasan, berdasarkan Pasal 10 ayat 1, terdapat 3 jenis asisten utama yaitu asisten utama penyelesaian laporan, asisten utama pencegahan, dan asisten utama pengawasan. 6. Asisten utama penyelesaian laporan terdiri dari berapa asisten madya? A. 2 asisten madya. B. 3 asisten madya. C. 4 asisten madya. D. 5 asisten madya. E. 6 asisten madya. Jawaban C. Penjelasan, Pasal 10 ayat 2, menyebutkan bahwa asisten utama penyelesaian laporan terdiri dari 4 asisten madya, yaitu konsultasi dan verifikasi laporan, investigasi dan rekomendasi, mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus, serta monitoring dan kepatuhan. 7. Apa fungsi utama asisten utama penyelesaian laporan? A. Melakukan pengawasan internal Ombudsman. B. Melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi. C. Mengoordinasikan penerimaan dan penyelesaian laporan. D. Melakukan kajian perubahan kebijakan pelayanan publik. E. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jawaban C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 11, asisten utama penyelesaian laporan berfungsi sebagai penanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan penerimaan laporan yang meliputi konsultasi, verifikasi, investigasi lapangan, klarifikasi, penyusunan konsep rekomendasi, penyiapan mediasi, konsiliasi, adjudikasi khusus, dan melakukan monitoring dan kepatuhan. 8. Manakah yang bukan merupakan tugas asisten utama penyelesaian laporan? A. Merumuskan kebijakan penerimaan dan penyelesaian laporan. B. Menerima dan menyelesaikan laporan. C. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan penyelesaian laporan. D. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyelesaian laporan. E. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Jawaban E. Penjelasan, berdasarkan Pasal 12, tugas-tugas asisten utama penyelesaian laporan tidak mencakup melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Investigasi atas prakarsa sendiri merupakan tugas Ombudsman yang tercantum dalam Pasal 3. 9. Asisten madya mana yang bertugas mempersiapkan konsep rekomendasi? A. Asisten madya konsultasi dan verifikasi laporan. B. Asisten madya investigasi dan rekomendasi. C. Asisten madya mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. D. Asisten madya monitoring dan kepatuhan. E. Asisten madya pengembangan pelayanan publik. Jawaban B. Penjelasan, Pasal 15 ayat 1, menyatakan bahwa asisten madya investigasi dan rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan klarifikasi, investigasi, pemanggilan, dan mempersiapkan konsep rekomendasi. 10. Siapakah yang bertugas melaksanakan monitoring atas pelaksanaan hasil mediasi, konsiliasi, rekomendasi, dan putusan adjudikasi khusus? A. Asisten madya konsultasi dan verifikasi laporan. B. Asisten madya investigasi dan rekomendasi. C. Asisten madya mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. D. Asisten madya monitoring dan kepatuhan. E. Asisten utama pengawasan. Jawaban D. Penjelasan, berdasarkan Pasal 17 ayat 1, asisten madya monitoring dan kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan monitoring atas pelaksanaan hasil mediasi, konsiliasi, rekomendasi, dan putusan adjudikasi khusus.
Audio Jungle.